Dudi-dudi yang sudah bekerja sama dengan BPPP MPV Seni dan Budaya ini nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh dudi-dudi di sekolah. Jadi untuk tahun ini itu lebih ke digitalisasi pembelajaran, kemudian revitalisasi pendidikan, dan yang terakhir ATKA dan tracer study itu masih tetap ada ya gitu. Yang agak menarik atau yang cukup menarik untuk tahun ini adalah bahwa pola-pola yang dikembangkan oleh FPK itu nanti akan bervariasi Mbak gitu ya kan, karena tahun ini luar biasa Mbak, kita untuk sasarannya ada sekitar 1.500 ya. 1.500 Ya, orang itu ya, Bu, 1.500 orang yang sebelumnya kita hanya kenal. Hai Vakanesia, ketemu lagi dengan Vika dan juga Nanda. di Obsesi obrolan seputar vokasi. Oke, dan kali ini di episode kita yang ke-19 ya. Kali ini kita mengundang tamu kita spesial hari ini di tengah kesibukan beliau begitu ya. Langsung saja kita akan sambut bersama, ini dia penanggung jawab perencanaan dan penganggaran BBPP MPV Seni dan Budaya, Ibu Ambar Wahyu Astuti SHMPD. Selamat datang, Ibu. Selamat datang Ibu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Baik ya, sehat ya. Setelah kemarin banyak kegiatan ya Lumayan. di awal tahun ini, termasuk kegiatan kemarin ada RO ya Bu ya? Ya, ada rencana operasional BPPP MPV Seni seru dan banget Budaya. ya. Oke, dan di sini nanti kita akan ngobrol bareng dengan Bu Ambar berkaitan dengan RO ya Bu ya. Baik. Hasilnya seperti apa begitu ya. Baik Bu Ambar, ini tadi sudah kita sampaikan bahwa di sini kita mengundang Bu Ambar untuk menyampaikan atau ngobrol bareng lah istilahnya, bukan menyampaikan sih ya, ngobrol gitu ya tentang rencana operasional yang kemarin sudah dilaksanakan tanggal berapa? Tanggal 26 sampai 28 Januari ya, Bu ya, nggak salah ya. Ya betul sekali. Dan untuk RO itu sendiri waktu kegiatan kemarin tuh isinya tentang apa aja tuh Bu, yang dibahas tentang apa aja? Mungkin kita ini dulu kali ya Kak Vika ya, supaya Vakanesia tahu RO itu apa sih gitu. Rencana operasional itu sebenarnya apa gitu, Bu? Baik, jadi workshop rencana operasional itu adalah semacam agenda rutin sebenarnya Mbak ya dari BPPP MPV Seni dan Budaya gitu ya. Yang tujuannya adalah kita melakukan penyusunan dokumen rencana operasional tahun berjalan. Jadi misalnya anggaran tahun 2026 itu sudah ada, kemudian kita bersama-sama dengan Widya Suara, kemudian dengan berbagai pihak ya, mulai dari semua Katimja, kemudian fungsional lainnya misalnya PTP, kemudian staf, itu kita melakukan namanya penyusunan dokumen rencana operasional seperti itu. Jadi nanti ketika kita sudah melaksanakan kegiatan, otomatis semua dokumen itu sudah tersedia, tinggal siap jalan, oke, gitu Mbak. Oke. Berarti sebelum kita ke kegiatannya apa aja tadi ya, tujuannya sendiri dari RO itu sebenarnya apa sih Bu? Jadi kalau tujuan RO sendiri Mbak, jadi yang pertama itu kita memberikan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Biasanya kan peraturan perundangan itu terutama yang keuangan itu mengalami perubahan Mbak. Jadi di awal itu kita memang sudah membudayakan sejak tahun 2020 gitu ya. Kita membudayakan bahwa teman-teman dari BPPP MPV Seni dan Budaya, kemudian dari yang stakeholder itu harus tahu bahwa perubahan-perubahan peraturan ini nanti akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Misalnya yang pertama kemarin ada standar biaya masukan ya tentang PMK itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya perkalan ya terkait dengan tugas Widya Suara, di mana di dalamnya itu ada aturan-aturan terkait kewajiban jam mengajar, kemudian kemarin juga diinformasikan sebenarnya tugasnya seperti apa. Nah di sana kita memberikan informasi secara lebih luas. Jadi untuk kita semuanya sebenarnya Mbak ya, jadi lebih ke sana. Hanya 2 peraturan itu Bu atau ada beberapa peraturan lainnya kemudian juga? Kalau dari internal sendiri Mbak, jadi di awal itu kita melakukan yang namanya atau kita mensosialisasikan atau kita memberikan informasi kepada teman-teman yang akan menyusun rencana operasional ya, yang di situ yang sudah kita pilih dari masing-masing perwakilan tim kerja, kemudian dari fungsional. Itu kita sampaikan di sana bahwa oh ya di tahun ini BPPP MPV Seni dan Budaya akan melaksanakan kegiatan ini saja gitu ya. Ada berapa kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-masing tim ja itu apa, kemudian di masing-masing bagian apa gitu. Itu informasinya juga tidak kalah pentingnya tentu saja kebijakan beliau Bapak Kepala BPPP MPV Seni dan Budaya ya, sebenarnya arah kedepannya kita mau seperti apa sih, balai mau dibawa kemana gitu. Itu informasinya disampaikan secara komprehensif di dalam rencana operasional seperti itu. Oke. Jadi kalau secara umum ya Bu, tadi kan menyinggung rencana balai ini mau dibawa kemana. Jadi kalau secara singkat nih Bu, berdasarkan hasil RO kemarin mau dibawa kemana nih ceritanya balai ini?
Ya tentu saja kalau balai mau dibawa kemana itu yang pertama kan jelas kita menjalankan TUSI ya Mbak ya. Mungkin kemarin Pak Kepala juga sudah menyampaikan bahwa semakin ke sana sebenarnya untuk prestasi balai, kemudian untuk kinerja balai itu kan semakin baik ya. Misalnya semakin ke sana mestinya kalau misalnya kemarin nilai kinerja anggarannya naik berarti tahun depan harus lebih baik lagi. Kemudian sakitnya baik berarti tahun depan harusnya bisa AA misalnya seperti itu. Itu arah-arah yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala. Kemudian bagaimana pelaksanaan lebih anggaran lebih akuntabel, kemudian bagaimana kegiatan itu lebih smooth ya Mbak. Kalau tahun kemarin itu kan banyak hal yang harus kita tangani, kemudian pada saat kita menangani hal-hal tersebut kadang-kadang kurang membuat program-program yang berjalan itu mungkin harus insert sini gitu ya. Nah di sini di posisi ini Pak Kepala menyampaikan kalau misalnya direncanakan dengan baik di awal, kemudian kita taat asas terhadap apa yang kita tulis, insya Allah nanti perjalanan kinerja anggaran juga akan berjalan dengan baik. Oke. Jadi intinya tadi setelah tadi kan di RO sendiri kan merupakan sosialisasi ya dari program-program yang akan dilaksanakan di 2026 begitu ya Bu ya. Nah dari kegiatan-kegiatan nanti yang akan diadakan itu nanti berarti kan sudah ada ya, sudah siap apa-apa semuanya saja ya, gitu ya, Bu, ya. sudah siap semuanya ya, dan mungkin bisa disampaikan ke Vokanesia. Kita ke hasil RO dulu deh nih, seperti apa aja nih gambarannya aja. Mungkin ini Mbak, kita bisa pecah untuk 3 tim kerja utama yang ada Nah di ini balai dia, kali ya. ini dia makanya maksudnya ini secara umumnya dulu nih dari hasilnya itu dulu seperti apa. Oke, baik. Jadi yang disusun oleh teman-teman tim kerja itu nanti Mbak, bentuknya adalah dokumen operasional ya. Dokumen operasional itu semacam draft panduan kegiatan gitu ya. Nah, untuk kita ada 3 tim JA ya Mbak ya. Ada tim JA namanya Sistem Informasi, Pengembangan dan Kemitraan, kemudian ada Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, kemudian Penjaminan Mutu, dan tentu saja untuk supporting unit ada bagian umum. Nah, kemudian untuk yang di SIPK namanya Mbak, biasanya kita menyikat SIPK ya, Sistem Informasi Pengembangan dan Kemitraan. Di situ kegiatannya itu kurang lebihnya yang pertama ada kemitraan itu sendiri. Jadi di sana nanti akan dilaksanakan semacam workshop ya, link and match. Jadi nanti kita mengundang Dudi, kemudian Dudi dan sekolah, kemudian di sana melakukan diskusi, kemudian setelah itu penandatangan MOU kerjasama gitu ya. Jadi istilahnya Dudi-Dudi yang sudah bekerja sama dengan BPPP MPV Seni dan Budaya ini nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh Dudi-Dudi di sekolah. Jadi di sekolah kan perlu juga ada magang ya Mbak. Ini kerjasama itu hanya berhenti di balai ketika magang industri, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh sekolah gitu, seperti itu. Jadi kerjasamanya antara sekolah dengan Dudi yang sudah bekerja sama dengan kita. Kemudian yang berikutnya ada juga pengembangan model pembelajaran ya. Pengembangan model inovasi pembelajaran itu nanti ada 2 rekomendasi kebijakan yang diminta oleh kementerian yang harus kita buat atau kita usulkan ya. Di kementerian sebenarnya rekomendasinya seperti apa. Tapi untuk detailnya nanti bisa diinformasikan lebih lanjut di bagian sistem informasi karena kalau secara detail mungkin saya tidak sampai ke sana Mbak. Kemudian itu yang SIPK, kemudian untuk fasilitasi peningkatan kompetensi ini yang khusus untuk pelatihan Mbak ya. Jadi nanti sasarannya itu adalah pelatihan untuk guru kejuruan, kemudian untuk guru umum artinya guru SMK itu ya SMK ya, guru umum SMK, kemudian berikutnya untuk instruktur juga, pelatihan instruktur itu juga ada di sana gitu. Nah, di sini pola-polanya itu kepala sekolah dan pengawas juga Mbak ya. Nah, yang agak menarik atau yang cukup menarik untuk tahun ini adalah bahwa pola-pola yang dikembangkan oleh FPK itu nanti akan bervariasi Mbak gitu ya. Pola pelatihannya gitu. Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya gitu tahun ya. sebelumnya jelas ya. Jadi nah ini di rencana operasional ini sebenarnya kita mematangkan polanya seperti apa yang akan kita laksanakan, karena tahun ini luar biasa Mbak, kita untuk sasarannya ada sekitar 1.500 ya. 1.500 orang 1.500 orang yang sebelumnya kita hanya 600-an. Otomatis kan effort kita harus lebih 2 kali lebih gitu kan. Makanya dari fasilitasi peningkatan kompetensi melakukan inovasi-inovasi. Ya, karena mungkin kalau klasikal seperti sebelumnya mungkin tidak akan bisa mencapai sebanyak 1.500 itu hanya dalam waktu 1 tahun ya Bu ya. Banyak banget itu. Karena tidak hanya kegiatan FPK, kita ada kegiatan tadi ada dari SIPK. Selanjutnya yang ketiga itu ada penjaminan mutu pendidikan Mbak. Nah di penjaminan mutu pendidikan itu nanti kegiatannya lebih pada
sosialisasi ya, sosialisasi kepada satuan pendidikan, dinas, kemudian berikutnya ada pendampingan juga ke satuan pendidikan, kemudian berikutnya ada koordinasi dengan satuan pendidikan dan stakeholder gitu ya. Stakeholder itu bisa dinas, bisa Dudi gitu ya di situ. Iya. Nah, untuk peningkatannya untuk tahun ini itu lebih ke digitalisasi pembelajaran, kemudian revitalisasi pendidikan, dan yang terakhir TKA dan tracer study itu masih tetap ada ya gitu. Baik, tapi sejauh ini Bu, maksudnya dari sebelumnya nih, dari yang tahun sebelumnya, dari agenda-agenda yang mungkin sudah dirancang seperti itu, apakah tiba-tiba ada perubahan atau mungkin nanti ada baru atau gimana gitu Bu? Tentu saja ya, karena kita kan unit pelaksana teknis ya. Mungkin bisa jadi seperti tahun kemarin ya Mbak. Kita sudah mengagendakan atau menjadwalkan kegiatan dengan begitu rapi dan begitu sistematis. Ternyata tiba-tiba kita ada insert program pemerintah atau prioritas nasional yang harus kita lakukan gitu ya. Dan itu kan kita tetap harus istilahnya mau harus mensukseskan jalan. ya, mensukseskan program tersebut. Jadi di situ mungkin beberapa kendala yang kita hadapi adalah ketika itu kuotanya terlalu besar, tentu saja itu akan berdampak kepada pelaksanaan program di tempat kita seperti tahun yang lalu gitu. Nah ini yang di tahun ini di workshop rencana operasional ini juga kita coba kemarin bersama-sama untuk mengantisipasi apabila nanti di tengah-tengah jalan ada insertan Nah, itu program dia, prioritas makanya nasional ketika seperti apa dari kita harus sebelumnya, benar-benar. ya lebih ke mitigasi risiko aja. Oke. Berarti kalau sejauh ini mitigasi risikonya seperti apa Bu rencananya? Iya, kalau yang rencananya jadi untuk penjadwalan itu di awal ini dari DRO ini nanti kan produknya salah satunya jadwal kegiatan ya Mbak ya. Dari jadwal kegiatan itu nanti ada namanya sinkronisasi kegiatan. Jadi antar bagian tadi, antara SIPK, bagian tata usaha, kemudian dari masing-masing intinja tadi itu kemudian akan duduk bersama. Kemudian kita akan mensinkronkan kira-kira mana yang tabrakan atau yang tidak gitu ya. Jadi biar jalannya smooth, kemudian SDM-nya juga bisa saling terpetakan ya. Oh yang terlibat di sini siapa, yang terlibat di sana siapa. Kemudian setelah sinkronisasi tadi itu salah satu mitigasi. Nanti kalau misalnya kita ada insertan, kita usahakan kegiatan-kegiatan yang internal kita dahulukan dulu, nanti baru insertan yang di belakang. Semoga bisa berjalan seperti yang kita rencanakan. Oke. Berarti untuk sampai saat ini berarti udah ada ya untuk agenda-agenda kegiatannya, kapan waktunya gitu sudah. Dan mungkin bisa disampaikan kepada Vokanesia Bu. Ya. Itu nanti bisa dari Vokanesia semua bisa ngelihat di mana gitu. Apakah bisa Atau mengecek nyimak gitu Bu kemana. untuk tahu agenda-agendanya, mungkin bisa kapannya disampaikan. gitu. Oke, baik sahabat Vokanesia. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak dan Ibu guru atau monggo siapa saja yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan jadwal kegiatan BPPP MPP Seni dan Budaya, programnya apa, kegiatannya apa, nanti bisa mengakses di web BPPP MPP Seni dan Budaya di bagian agenda kegiatan. Seperti itu. Di situ sudah ada semua ya Bu ya. Jadi kira-kira kegiatannya apa, tanggal berapa itu sudah ada Insyaallah ya. ya. Kalau misalnya ada perubahan, apakah akan terupdate di situ juga Diinformasikan Bu? juga langsung di Update, ya. di tab di Oh, situ. gitu, ya. Disinkronkan langsung gitu berarti ya Bu ya. Oke. Oke, jadi buat Vokanesia semua nggak perlu khawatir ya ketika nanti udah ngecek itu udah fix ya untuk kegiatan-kegiatannya ya. Iya. Oke, kalaupun toh misalnya ada perubahan, tetap akan disampaikan ke Vokanesia melalui laman web kita di agendanya ya, agenda kegiatan gitu ya Bu ya. Oke, itu tadi obrolan kita menarik banget ya. Iya menarik berkaitan banget dengan ini ya. karena memang ini kan hanya umum ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya kita mau lebih mengulik lagi nih misalnya kayak yang tadi FPK Ada untuk masing-masing, pelatihan atau yang PMP tadi atau SPK kayaknya kita next time kita harus mengundang Yes, ini ya dari masing-masing bagian itu dari supaya kita bagian, lebih tahu gitu ya iya. Kak ya. Karena ini kita bakal ini ya menarik untuk ngulik Iya, satu betul, persatu betul, gitu. betul. Jadi nanti biar Vokanesia semua juga tahu gitu ya untuk program-program di tahun 2026 ini BPPP MPV seperti apa, apakah ada perubahan atau ada tambahan begitu ya. Baik, dan untuk berikutnya ya untuk informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan ini Bu, misalnya kita dari Vokanesia pengen tahu gitu ya tadi lewat laman web ya, kita di ya. agenda kegiatan. Oke, ya. Dan di sini juga bahwa untuk informasinya kita juga bisa melalui
Media Media sosial. sosial Kak. Nah, Kita oke. aktif di beberapa media sosial Yes, kita, Instagram, Facebook. Jadi nanti kalau misalnya memang akan ada apa namanya informasi, Informasi, misalnya kayak oke. pembukaan pendaftaran Yes, diklat atau apa segala macam, akan itu kita kita akan selalu update sampaikan. di media sosial Ya, kita. lewat media sosial kita yang ada di bawah ini, ada IG, ada juga FB-nya juga, Facebook-nya juga ya. Oke, sip, baik. Ini luar biasa. Ternyata nggak terasa ya Bu ya Iya. obrolan kita karena saking menariknya. Ya, mungkin Singkat, dari padat, dan jelas Bu ya, Mbak, Ambar hari ini. sendiri nih ada harapan-harapan mungkin nanti di tahun 2026 dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan mau seperti apa gitu Bu? Silakan untuk. Untuk harapan saya sendiri ya Mbak, jadi semoga kegiatan yang sudah kita rancang ini dengan baik dan rapi ini Ya. bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan ya. Ya, Jangan amin. sampai kita sudah merencanakan seperti ini tiba-tiba nanti ada berbagai kendala kemudian justru itu berdampak pada pelaksanaan anggaran di tahun Iya. 2026. Nanti yang pusing bagiannya Bu Ambar ya, Iya, Bu Bu ya. Ambar ini. Pakai dari awal yang ini dari Bu Ambar kan. Iya, Ya. siap. Semoga ini ya. Mudah-mudahan nanti lancar semuanya ya Bu Amin, ya, amin, sesuai amin, dengan amin, ya. yang diharapkan. Dan oke, Vokanisya, ini terima kasih banget Bu Ambar sekali lagi sudah berkenan hadir di sini. hadir. Pokoknya sukses selalu untuk Bu Ambar, Amin, lancar amin. semua kegiatannya Terima kasih. sampai akhir 2026 ini nanti ya. Baik. Oke, dan Vokanisya saatnya itu tadi ya. Itu tadi obrolan kita bersama Ibu Ambar Wahyu Astuti, penanggung jawab perencanaan dan penganggaran BBPPMPV Seni dan Budaya. Dan saatnya Kita kita undur undur diri. diri, ada Vika dan juga Anda. ya, terima kasih untuk Vokanisya semuanya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe berikut di bawah ini. Thank you semuanya. Salam obsesi.